Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara serta anak-anak kami kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin taufik dan inayahnya Allah kuatkan kita, Allah sehatkan kita pada hari ini sehingga diberikan kesempatan untuk bisa berubudiyah, melaksanakan sholat Jumat yang merupakan fardu ain bagi kita. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah yang menyertainya, langkah-langkah kaki kita, zikir dan doa kita, semuanya insyaallah dinilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam kita doakan kepada Allah, semoga dicurahkannya kebahagiaan, keselamatan buat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan iringan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib menasihati diri sendiri dan tentu mengajak kita semua yang berhadir, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam bentuk amal nyata. Kita kerjakan perintah Allah dan kita jauhi larang-larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada minggu yang lalu di masjid kita ini sudah disampaikan tentang persiapan Ramadan. Maka dalam waktu yang singkat ini, khatib akan memberi judul khutbah kita ini dengan ziarah kubur. Kaum muslimin yang berbahagia, menjelang bulan suci Ramadan hadir di hadapan kita, yang lebih kurang 15 hari lagi, maka banyak umat muslim nanti akan berbondong-bondong melakukan ziarah kubur ke makam keluarga, kerabat, sahabat, bahkan mungkin orang tua kita. Nah, bagaimana pandang Islam terhadap ini? Ini yang kita coba bahas sedikit dalam khutbah Jumat kita kali ini. Ziarah kubur secara sederhana diartikan sebagai mendatangi makam, ya, atau kuburan keluarga, saudara, orang tua, kerabat,
lalu kita mendoakannya. Sebagian dari kita juga menganggap ziarah kubur itu suatu bentuk kerinduan. Tapi rindu itu kita berikan yang terbaik dengan doa-doa kita. Kita bersihkan kuburan. Kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyarati kubur fazurul kubura fa innaha tuzahidu fid dunya wa tuzakhiru fil akhirah. Rawahu Abu Daud. Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, kata Rasulullah. Sekarang berziarahlah ke kubur itu. Sebab ziarah kubur itu dapat menzuhudkan terhadap dunia dan mengingatkan kita kepada akhirat. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Zuhud tentu dalam artian tidak cinta kepada dunia. Bukan berarti Islam tidak membolehkan kita kaya. Boleh kita kaya, akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa harta yang kita miliki, yang diamanahkan, itu kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Bahkan untuk rukun Islam yang keempat dan kelima itu sendiri, kalau tidak kaya tidak mungkin orang akan berzakat. Kalau tidak kaya tidak mungkin akan pergi dan haji. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, maka tujuan utama dari ziarah kubur itu adalah untuk mendoakan orang yang telah meninggal, supaya seorang muslim, seorang mukmin itu tidak cinta dan gandrung terhadap harta dunia. Dan yang kedua, agar senantiasa ingat bahwa kelak kita semua pasti akan kembali ke sana. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Lalu bagaimana adab-adabnya? Tentu ada adab yang selama ini bisa jadi adab-adab ini tidak kita amalkan dengan baik, bahkan banyak pelanggaran yang terjadi di sana. Yang pertama adabnya tentu kalau dapat berwuduk sebelum berangkat ke sana. Kalau kita dalam pelaksanaan sholat jenazah, jelas kita dalam keadaan berwuduk. Terus yang kedua adalah mengenakan berpakaian yang baik lagi sopan. Walaupun masuk arena kuburan, tetap saja pakaian kita yang baik. Dan yang ketiga adalah ketika memasuki lokasi pemakaman atau kuburan itu, hendaklah kita mengucapkan salam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salam yang kita sampaikan adalah Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun nas'alullahu lana walakumul afiyah. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian wahai penduduk alam barzakh dari kaum muslimin dan kaum mukminin. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian insyaallah, dan kami meminta Allah untuk kami dan kalian agar diberi keselamatan. Jadi kita berdoa, ucapkan salam di sana. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Yang keempat,
Adabnya adalah mendoakan ahli kubur. Tadi dalam salam itu ada doa di dalamnya. Selama di kuburan hendaknya kita merasa takut kepada Allah SWT. Yakin bahwa kita pasti akan seperti para penghuni itu sendiri nanti. Dan berdoa agar kelak Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Ini doa. Jadi bukan untuk bermain-main ke sana ternyata. Dan mohon maaf, ada kadang-kadang yang berselfie. Itu bukan tempatnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Apa kesalahan-kesalahan yang terjadi selama ini di tempat makam atau kuburan itu? Mudah-mudahan ketika besok kita akan menuju kuburan, melihat, membersihkannya dan sebagainya sebelum Ramadan ini, atau mungkin selesai Ramadan nanti. Yang pertama, hindari banyak tertawa dan bercanda. Pada waktu pemakaman, bahkan proses pemakaman sendiri sedang berlangsung, mestinya yang terucap dari mulut kita banyak doa. Doa untuk si mayit agar diberi keteguhan, sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadisnya, istaghfiru li akhikum wasallu lahu bitasbit innahul an yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mintalah keteguhan untuknya, karena saat ini ia sedang diuji. Maka salah satu doa kita selain Allahumma firlahu warhamu dan seterusnya itu, ya Allah, kuatkanlah lisannya untuk menjawab pertanyaan para malaikatmu. Ketika malaikat menanya, ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Kuatkan lidahnya, lisannya itu menjawab Allah. Ketika ditanya, ma nabiyuka, siapa nabimu? Kuatkan lidahnya untuk menjawab Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya apa kitabmu, kuatkan Al-Quran. Dan itu tidak bisa sendirinya kecuali ketika kehidupan kita di muka bumi ini terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan juga berinteraksi dengan Al-Quran. Apakah itu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran, menghayati Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran serta mendakwahkan Al-Quran. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua, kesalahan yang banyak kita lihat di tempat pemakaman itu, mudah-mudahan besok-besok tidak kita yang melakukannya, yaitu duduk-duduk di atas kuburan. Ketahuilah bahwa duduk di atas kuburan, yakni duduk di atas nisan atau di tempat batunya itu. Kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fatakhlasu ila jildi khairul lahu min ayyajlisa ala qabri. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Apa kata Rasulullah? Seandainya seorang duduk di atas bara api sehingga membakar pakaiannya dan kulitnya,
itu lebih baik baginya dibandingkan duduk di atas kuburan. Jadi dibakar kita oleh api, pakaiannya habis, kulitnya habis, itu lebih baik ketimbang kita duduk di atas kuburan. Selama ini karena kita tidak tahu dengan enaknya duduk di sana, bahkan bercengkrama. Orang lain sibuk dengan melaksanakan fardu kifayah yang keempat, menguburkan, sementara kita bercanda duduk-duduk enak di sana. Ini suatu hal yang terlarang dalam agama kita. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia. Yang ketiga, perbuatan yang senantiasa kadang-kadang salah kita lakukan dan dianggap itu biasa, yaitu menginjak kuburan. Kalau tadi duduk-duduk di atas nisannya, di atas batu dekat kepalanya, sekarang menginjak kuburan. Yang keempat, mengapur, mengecat, membuat tulisan, dan membuat bangunan itu sendiri untuk kuburan. Ketiga larangan itu terangkum dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? An Jabir qala naha Rasulullah SAW ayyujahhisa qabru wa ayyub'ada alaihi wa ayyubna alaihi. Rasulullah SAW melarang dari memberi kapur pada kubur, mencat, duduk di atas kubur, dan memberi bangunan di atas kubur. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, anak-anak ustadz 10 tahun yang akan datang akan menjadi kepala keluarga, udah besar-besar. Mari prinsip-prinsip keislaman itu kita pegang dimanapun antum nanti berada. Islam kita jadikan patokan. Ketika Islam sudah melarang, mari kita jauhi. Tapi Islam menyuruh, mari kita laksanakan. Sehingga apa? Apa yang kita dapatkan selama belajar di Askia misalnya, itu tinggal dan tetap menjadi kepribadian kita semua. Kaum muslimin sedang jemaah yang berbahagia, ini beberapa hal yang bisa kita sampaikan dalam khutbah yang pendek ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Camkanlah faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat amin ya qadiyal hajat.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an katsira wa amalan salihan maqbula wa rizqan halalan thayyibah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la dainan illa qadaitah wa la hajatan min hawaizid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum wad'u yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu Akbar.